Kenalkan, aku Lutfian Safitri dari kelas B dengan NIM 010604241040. Aku akan menjelaskan pengaplikasian Excel, jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Sebelumnya aku akan menjelaskan konsepnya dulu. Manajer keuangan merupakan proses perencanaan dan pengawasan di bidang keuangan. Tujuannya itu untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan mencapai tujuan finansialnya. Menurut aku ada tiga etika bisnis. Yang pertama itu bersikap jujur, yang kedua itu bersikap adil kepada semua karyawan, dan yang ketiga itu memiliki rasa tanggung jawab atas keputusan yang telah diambil. Selanjutnya, jurnal umum untuk mencatat semua transaksi keuangan. Ada tanggal, keterangan, akun debit, dan akun kredit. Selanjutnya yaitu buku besar untuk mencatat dan mengelompokkan transaksi keuangan yang sudah dicatat di jurnal umum. Ada tanggal, keterangan, debit dan kredit, saldo debit dan kredit. Yang selanjutnya yaitu neraca saldo, merupakan saldo akhir dari semua akun yang telah dicatat di buku besar. Tujuannya itu untuk memastikan nilai saldo debit dan kreditnya itu sama. Yaitu yang pertama di tanggal 1 ada surat penyetoran modal dari PT Tempo menyetorkan modal 100 juta kepada Toko Raffi Jaya. Dan yang nomor 2 ini berupa invoice dan di dalam isinya ada pembelian print dan kertas resi. Print itu termasuk peralatan dan kertas resi itu termasuk perlengkapan. Selanjutnya ada invoice. Di sini ada nomor invoice-nya. Transaksi di tanggal 5 dari ke PT Hani. Ini berisi tentang konsultasi bisnis penjualan, pembayarannya kredit, dan baru dibayar 1.200.000, sedangkan totalnya 5.200.000. Jadi sisa pembayarannya yaitu 4 juta yang belum dibayarkan, masuk ke piutang. Dan ini ada kwitansinya, cicilan piutang. Tanggalnya sama, tanggal 5, ada nomor kwitansinya, diterima PT Hani. Ini sama, sisa pembayarannya tinggal 4 juta, dan ini sudah lunas. Transaksi selanjutnya di tanggal 10. Ini invoice. Ada pembelian toko dan pembelian ruko. Berbeda ya. Yang toko harganya sama 260 juta dan rukonya sama 260 juta. Dan ini di desa yang berbeda namun di kecamatan Pelemahan. Di kecamatan sama, hanya berbeda di desa. Ini bukti pembayarannya karena bukti pembayaran sudah lunas disebut kwitansi. Tanggalnya tanggal 10 September 2024. Ini juga sama, nominalnya sama 560 juta, dan ini juga sama. Selanjutnya, ini udah lunas ya. Ada transaksi di tanggal 15 berbentuk invoice. Nah, ini kepada Toko Raffi Jaya. Ini kita menyewakan ruko di Pare Kediri selama 1 tahun. Kan ini selama 1 tahun, dan sedangkan ini masih di bulan Oktober 2024. Kalau selama setahun berarti selama setahun 2024. Ini status pembayarannya lunas senilai 7 juta. Selanjutnya yaitu berbentuk invoice, ada nomor invoice-nya di tanggal 18 September 2024. Bunyinya itu menerima pembayaran bulan September dari Pak Rio untuk menyewa toko senilai 5.600.000. Namun ini dibayar secara kredit, hanya dibayar 1.350.000 dan kurangnya 4.250.000. Dan ini ada bukti nomor rekeningnya, berarti dilakukan pembayaran melalui bank. Transaksi selanjutnya yaitu berupa bukti pembayaran tagihan PLN di tanggal 21 September 2024. Ini ada Toko Raffi Jaya, nama toko kita, dan ini ada sejenis admin bank, berarti pembayarannya dilakukan melalui bank. Dan total pembayarannya yaitu
152.500. 2.500-nya dari admin bank, tagihannya 250.000 dan ini lunas. Transaksi selanjutnya adalah ada buktinya. Ini berupa preview dari Toko Raffi Jaya pada tanggal 27 September 2024. Pemilik Toko Raffi Jaya itu mengambil uang tunai sebesar 75 juta untuk kepentingan pribadi. Dan sini udah melalui manajer keuangan dan ini tanda tangannya pemilik Toko Raffi Jaya. Saya udah nulis soalnya nama-nama akun yang ada di soal tadi dari K sampai beban piutang. Sekarang kita buat jurnalnya. Bank, akun debit, akun kredit, debit, kredit, keterangan, dan akun. Ini biar jadi pivot. Ini caranya blok, dilebihin aja. Masuk ke data, validasi data, dan ini pilih yang daftar, ini pilih yang coa tadi, dan ini diginiin di blok, lebihin aja siapa tahu ada yang kurang, dan ini oke. Nah, udah keluar kan? Dan yang transaksi pertama di tanggal 1 September. September 2024. Jadi, ada penyetoran modal ya di soal yang awal. Itu yang di debit adalah kas, kas, dan yang di kredit adalah modal. Jadi, menyetorkan senilai 100 juta. Berarti di sini juga 100 juta. Ini kan angkanya jelek. Jadi diblok aja ke beranda. Nah, nih, juta juga. Ini sudah kan. Dan menggunakan sama dengan if dalam kurung akun DB ini jika nilainya 0, 0, maka akun yang kosong ini, akun kredit yang kosong sebelahnya DB ini, itu sama DB ini. Bentar. Nah, jadi biar otomatis ini juga bisa disalin ke bagian bawahnya. Keterangannya itu menyebarkan modal. Yang sama kita salin aja. Ya, sekarang transaksi berikutnya pada tanggal 2 September 2024. Di September ada tadi pembelian print dan kertas print. Kertas resi. Print masuk ke peralatan. Dan kertas resinya masuk ke perlengkapan. Itu tadi kita membeli masuk ke yang. Nah, ini print, kan print masuk ke peralatan. Nah, itu kan aset peralatan loh. Ditambah di debit. Debitnya senilai 2 juta. Karena harga printnya 2 juta. Kertas resi itu masuk ke perlengkapan. Perlengkapan itu masuk ke anu, aset. Aset bertambah di debit. Itu senilai 200.000. Dan hutang itu masuk ke liabilitas. Itu berkurang di kredit. Jadi ini di kredit.
Ini untuk keterangannya, untuk pembelian print, dan yang selanjutnya pembelian kertas resip. Ini udah otomatis, dan utangnya itu untuk pembelian peralatan dan peralatan. Lalu transaksi selanjutnya pada tanggal 5 September, bank, terus habis itu piutang. Yang di debit itu pendapatan kan diterima di muka. Soalnya kan ini, PT Hani, pembelian ini kan invoice. Ini konsultasi bisnis penjualan. Ini cicilan kredit masih baru dibayar 1.200.000. Ada nomor rekeningnya juga, berarti masuk ke bank itu 1.200.000. Dan yang piutang karena tadi sisa 4 juta, ini jadi kan piutangnya belum terbayar itu senilai 4 juta. Kenapa bank? Bank itu kan termasuk kas. Kas itu aset, aset itu bertambah di debit. Nih, ini bertambah di debit. Lalu piutang. Piutang itu kan masuk ke aset. Aset itu juga berkurang di debit. Sama, sama ini tadi juga berkurang juga. Lalu kan diterima di muka. Itu di kredit karena masuk liabilitas. Itu senilai 5.200.000. Ya, 5.200.000 kurang di kredit. Dan ini keterangannya yaitu pembayaran menggunakan bank kan tadi. Dan menggunakan bank. Lalu yang ini yang keterangan piutang itu eh, belum terbayar karena tadi baru dibayar 1 juta. Belum terbayar. Pendapatan diterima dibuka. Ini juga keterangannya pendapatan diterima dibuka. Berikutnya pada tanggal 10 September 2002. Ini tadi lunas ya, karena ini sudah lunas sisanya 4 juta. Dan ini merupakan kwitansi. Lalu ada pembelian toko dan ruko, dan ini lunas ada kwitansinya. Tanggal 10 itu ruko dan toko itu masuk ke gedung, itu enggak termasuk aset. Nah, berarti ke akun debit karena itu berkurang senilai 560 juta. Apa itu namanya? Berkurang di utang karena kita membeli kan. Berarti ditaruh di kredit. Utangnya senilai 280 juta. Itu kas karena kita kan membeli, otomatis kas kita bertambah 280 juta. Dan untuk keterangannya, gedung ini itu membeli gedung, membeli toko dan ruko. Yang selanjutnya yaitu hutang itu termasuk uang pembelian gedung. Angkas itu pembayaran beli gedung. Yang transaksi berikutnya itu tanggal 15 September. Oke. Di 15 itu Rafji toko kita menyewa toko selama 1 tahun dan lunas.
itu sewa dibayar di muka, masuk apa itu namanya liabilitas, dan liabilitas itu berdapat di debit. Oke, yang di kredit itu kas, karena kas kita bertambah. Orang yang menyewa ke kita kan ini ceritanya. Udah. Ini sewa dibayar di muka itu bunyi anu nominalnya yaitu 7 juta. Jadi udah saya jelaskan juga. Dan ini juga 7 juta. Udah. Ini keterangannya yang sewa dibayar di muka itu membayar selama 1 tahun kan. Karena tadi ada tulisannya juga membayar selama 1 tahun. Dan untuk kasnya, pembayaran sewa di sewa di muka gitu kan. Berikutnya tanggal 18 September. Terima pembayaran bulan September dari Pak Rio untuk menyewa toko. Ini cicilan ya, baru dibayar 1.350 dan kurangnya 4.250.000. Yang di debit itu kas. Kenapa kok di debit? Karena kas itu kan masuk aset dan berkurang di debit. Dan yang selanjutnya, yang di kredit itu sewa diterima di muka. Sewa masuk liabilitas dan liabilitas bertambah di debit. Jadi berkurang di kredit maksudnya. Ini tadi kasnya senilai 135.350 dan sewa diterima di muka tadi kan berkurang di kredit. Itu senilai sama 1.350. Oke. Dan untuk keterangannya, yang untuk kas itu menerima dan sewa. Dan keterangan sewa diterima di muka itu sama sewa diterima di muka. Yang transaksi selanjutnya tanggal 21 September. PLN kan ini udah lunas ya kan. Ini masuk beban listrik kan di ekuitas ya kan. Ekuitas itu bertambah di debit. Di kreditnya itu bank. Tadi kan ada admin bank juga kan. Dan bank itu sama dengan kas. Kas itu masuk di aset. Aset itu bertambah di kredit. Oke, senilai 252.500. 2.500. Kelebihan ya, benar. Hanya untuk beban listrik yaitu membayar listrik. Yang bank ini membayar menggunakan bank. Transaksi berikutnya tanggal 27 September. Ini prive pengambilan uang kan tanggal 27. Bunyinya itu prive di debit. Masuk di debit. Prive kan masuk di ekuitas. Ekuitas itu berkurang di debit. Kas itu aset. Aset itu aset masuk di kredit karena asetnya kasnya bertambah. Itu senilai 75 juta. Udah. Ini keterangannya yaitu ambil uang untuk keperluan pribadi. Dan yang kas itu keterangannya menerima dan yang di kas itu keterangannya yaitu menggunakan kas. Oke, transaksi yang terakhir tanggal 30 September yaitu ada kwitansi pembayaran gaji dan pembayaran air. Beban gaji. Beban itu kan masuk ke ekuitas. Dan ekuitas itu bertambah di debit. Dan sama.
yang beban utilitas. Kan air kan masuk beban utilitas. Nah, sama beban itu kan ekuitas. Ekuitas itu kan bertambah di debit sama. Dan yang itu kas. Kas kan aset. Aset itu kan bertambah di kredit. Ini nilainya 6 juta. Dan yang utilitas air, yang tadi air itu senilai 35.000. Ini kasnya 6.035.000. Ini bunyinya ya yang keterangan beban gaji membayar gaji karyawan. Pembayaran air itu keterangannya membayar air aja, jadi jelas. Dan yang kas itu pembayaran gaji dan air. Oke, sudah. Jurnalnya udah selesai begini. Jurnalnya udah selesai, lalu kita ke buku besar. Kita buat pivot yang dulu dengan cicikan pivot table. Ini ke jurnal, terus ini di blog. Oke, dan ada tanggal, keterangan, debit, kredit, dan akun. Nah, akunnya ini dipindah di filter. Sudah. Ini kan, ini untuk semua. Terus kurang yang apa itu namanya saldonya, saldo debitnya belum ada di sini. Itu berarti ketik analisis bidang item ini bidang terhitung dan dikasih nama debit ini, rumusnya pakai if buka kurung debit lebih besar dari kredit, maka debit dikurang kredit itu kurang misal ini nol dan tutup kurung. Oke. Dan dari yang saldo kreditnya juga ke analisis bidang ini bidang terhitung dan kasih nama kredit. Rumusnya yaitu if kurung kredit kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurangi debit. Terus sebenarnya nah itu kurung. Nah, ini diganti aja debit. Ini juga diganti kredit. Oke, ini jumlah dari debit dan ini itu diganti ke kas, akun kas. Oke, ini sudah. Oke. Dan ini kan harus buat di buku besar kan harus buat setiap akun. Ini tinggal salin aja. Ini diganti. Kelengkapan dan ini.
Peralatan, selanjutnya diganti, Bang. Coba di baju muka, Bang. Bisutang siapa di muka. Mudah. Nah, ini udah ada kas, piutang, peralat, perlengkapan, peralatan, dan ini udah lengkap semua ya. Selanjutnya, neraca saldo. Ini diatur ke semua transaksi dan neraca saldo itu tanpa tanpa tanggal dan tanpa keterangan, tanpa debit dan tanpa kredit. Oke. Terus ini akunnya dipindah di baris. Oke. Udah. Dan ini balance. Sekian, terima kasih.